Gapski Boom. Di sini aku ingin memberitahu kalian cara bermain hero MM bernama Ixia landing page melawan Brody atau yang biasa kalian sebut Maghrib lah. Oh ya, di sini aku infoin dulu ke kalian, di sini nggak ada suara gamenya karena pas aku record tuh ada bug gitu loh, jadi suara dari gamenya nggak kedengeran. Nggak apa-apa lah, kalian dengerin suara aku aja yang manis, lembut, dan manja ini. Oke, lanjut nih. Anjay, sumpah ini Brodinya mau ngajakin berantem kah? Baku hantam kah kita nih? Berdua nih? Hah? Adu mekanik kita nih? Kagak takut aku. Nggak, aku takut sih jujur. Aku takut sama dia. Aku takut sama Brody. Takut aku dari dulu kalau landing phase lawan Brody tuh sejujurnya aku takut banget, tapi nggak apa-apa karena kita harus melawan rasa takut yang ada di dalam diri kita ya kan. Oke, lanjut nih part 2 nih. Gas. Masih dengan aku melawan Brody, darahku sisa 1/4, darah dia masih banyak, tapi aku tidak takut, aku maju saja. Darahku tinggal dikit banget dan Brody-nya mencium gerobak. Epic outplay plus first blood. Itu keren sih, jujur. Standing applause buat Brody. Keren. Dicium gerobaknya guys. Oma, tolong. Ya, lanjut ya. Untuk pre-buy item pertamanya tuh aku selalu di Fury Hammer. Karena nextnya dari item Fury Hammer itu aku akan upgrade ke item Melvic Gun. Nah, kalau Fury Hammer udah dapet, terus kaos kaki udah kita beli. Wih, dia mau ngajakin part 3 nih. Hah? Kagak takut aku, udah menang level sini. Maju dikit kau, maju dikit. Ya, curang kali kau main di turret. Nah, lanjut ya. Coba ulti deh. Dapat gak nih? Wih, mahal bro. Buang flicker ya, catat adik-adik, buang flicker buat clear gerobak. Tapi kalau dia nggak kayak gitu dia nggak dapet ini sih, nggak dapet gold. Ya Allah, kagak dapet turtle lagi. Nah, aku masih bisa dapat. Oke, aku mau lanjut membahas soal item. Fury Hammer udah dapet di sini karena aku lawannya Brody. Jadi aku langsung beli ke sepatu, antisipasi. Karena skill satunya dia tuh kalau udah numpuk dari pasifnya dia tuh, kalau dia ngehit kita tuh shoot itu sakit banget guys, beneran deh gak bohong. Jadi aku langsung bikin ke arah warrior boots atau sepatu physical defense kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tuh gak usah ngehit minion musuhnya, nunggu tinggal satu hit baru kalian hit. Kenapa bang? Kok kau tidak hit itu minion? Gini, aku jelasin kenapa aku tidak ngehit. Tunggu, ini dapat kill kah kita? Nah, terima kasih Suyo telah memberikan saya kill. Terima kasih banyak. Oke, lanjut ya. Aku lanjutin dulu nih di sini nih. Rip Suyo, maaf Suyo, aku nggak ngeliat di minimap, maaf banget. Oke, aku lanjutin dulu. Setelah kalian beli sepatu warrior boots, nah, wah ini gelo, pecah ini war mulu ini di bawah. Mundur dikit lah kalian tuh, kasih aku space farming. Jangan sampai aku di geng mulu. Tapi nggak apa-apa kalau aku dapat kill. Kalau nggak dapat kill ya nggak usah lah. Apaan nih? Kok nggak ada sih di map tadi dia? Tiba-tiba banget nih. Wah, kacau sih, kacau banget sih itu. Nah, ini nggak kelar-kelar aku mau bahas itemnya. Aku lanjutin ya di sini berhubung aku lagi pulang. Nah, untuk item selanjutnya kalau kalian udah bikin sepatu, udah dijadiin ke warrior boots, kalian bisa saja langsung pre-buy ke arah item Sky Pierce. Kenapa bang? Kenapa kok Sky Pierce? Iya, karena di sini aku udah dapetin 2 kill dan otomatis aku berpikir kalau aku pede sih di game ini tuh aku bisa beli Sky Pierce duluan dan aku bisa memenangin game ini atau aku gendong-gendong tim ini kayak gitu. Aku bikin Sky Pierce biar ini
Sebenarnya ada Suyo sih di sini. Suyo juga bisa bikin Sky Pierce, tapi karena aku udah dapet kill tuh, kalian lihat di bawah menit 6 udah dapet 3 kill buat MM tuh udah snowball sih menurut aku. Jadi kalian no worry kalau aku yang main MM, nggak apa-apa. Tapi kalian juga harus bisa belajar ya bermain MM biar jago, biar bisa gendong-gendong di partian kalian. Nah, lanjut, kalau udah dapet Sky Piercer, udah beli sepatu, untuk next itemnya apa bang? Untuk next itemnya itu aku bikin wish bablas angin nih. Tenang, aku tuh fast hand, tenang aja, kalian gak usah khawatir. Mau di HBD kayak gimana pun aku tuh langsung set nih, padahal panik. Aduh, padahal panik itu. Nah, aku mau lanjutin deh buat itemnya. Untuk item selanjutnya tuh aku pre-buy ke arah Corrosion Sight. Aku pre-buy ke arah Corrosion Sight karena hero Ixia itu dia butuh banget attack speed. Jujur butuh banget attack speed. Tapi kalian gak harus bikin Trinity juga pakai hero Ixia. Kenapa bang kok gak bikin Trinity? Karena menurut aku sih agak kurang ya kalau Ixia Trinity tuh. Walaupun pasif dari hero Ixia ini jadi kayak kalian nih ngehit sekali ke kiri, ngehit sekali ke kanan. Nah itu dapat yang kalian hit itu kena 2 mark di kanan sama di kiri tubuhnya mereka. Nanti aku kasih lihat nih. Nah terus kalau kalian ngehit lagi itu kalian dapat persenan darah kayak gitu. Wah, macem-macem nih Kagura nih. Minta dikasih paham nih Kagura nih. Sabar bang. Oke, kita sabar. Kenapa kita harus bersabar? Dikarenakan Ixia itu bukan hero tipe early game. Dia, Ixia, hero bertipe mid game to the late game kayak gitu. Jadi untuk awal-awal kayak gini masih menit 7 ya, kita belum bisa apa-apa lah. Dan juga flicker kita cooldown di sini. Jadi kita nggak bisa gocek sangsing, nggak, kita nggak bisa gocek gitu. Nah, kita selamatin Valir di sini. Langsung aja buka ulti karena ultinya nyampe untuk men-shutdown si Brodai Pre. Oke, lanjut ya. Di sini udah enak banget, kita udah dapat pecahan dari ini, dari item Corrosion Sight. Lapar lu Corrosion. Itu mah roti, Bang. Iya lagi tuh roti. Corrosion Sight itu ya namanya ya. Agak sulit diucapkan memang tuh namanya. Tapi nggak apa-apa. Nah, kalau udah Corrosion Sight itu alangkah baiknya tuh aku udah beli Corrosion Sight. Nextnya itu aku mau pre-buy ke arah Melvic Gun. Nah, jadi Melvic Gun itu item sehabis Corrosion Sight. Kenapa aku langsung ke Melvic Gun? Karena itu menambah range basic attack aku. Kayak semisal kalian ngehit nih jaraknya 2 ubin kayak gitu. Kita ambil yang contoh gampangnya aja ya. Kalian ngehit jaraknya 2 ubin. Nah, setelah kalian beli item Melvic Gun, itu jaraknya nambah jadi 4 ubin. Jadi kayak 2 kali lipat gitu loh, guys. Paham kan? Sampai sini paham kan? Nah, oke, lanjut. Karena berhubung turret bawah musuh sudah saya robohkan ya. Di sini saya mau solo kill ke arah Kagura. Tapi flickernya salah, ke kanan. Flickernya ke arah kanan saya. Jadinya nggak bisa solo kill itu. Asli itu kalau misalnya ke depan kemungkinan Kaguranya bisa ke shutdown juga sih sama aku, guys. Tapi nggak apa-apa, belum rezeki aku mungkin rezeki aku ke shutdown yang lain. Mungkin contohnya Brody lagi. Brody pengen di shutdown lagi sama aku. Nah, nih tuh kalian lihat nih, 1 2 set dapat darah, 1 2 set dapat darah. Kayak gitu, guys. Main hero Ixia. Tapi kalau Ixia di awal nggak jadi itu udah susah banget sih buat misalnya kalian nih di awal udah meninggoy
Enggak meninggoy 5. Itu kebanyakan. Kita yang realistis meninggoy 3 lah. Meninggoy 3. Weh, apaan tuh tiba-tiba dari situ? Wah. Yah, pencet lagi ultinya. Aduh, sayang banget. Tapi karena berhubung Lancelot musuh hero jungle musuh udah nggak ada, ini aku ajakin turtle. Menit 10 mana ada turtle, Bang? Ini di sini aku mau ngajakin tim aku ngelord, tapi ini jungle-nya aneh banget. Aku nggak ngerti sama jungle-nya. Beneran deh, aku nggak ngerti sama jungle-nya. Nah, di sini aku langsung aja mau secure ke arah secure ke arah mid lane, tapi aku nggak ngeh langsung instant kill gitu sama Kagura tuh. Rasanya ingin exit to game aja, pengen keluar lah. Malu aku dari tadi. Padahal udah kill banyak, tiba-tiba di kill kayak gitu aja, kayak aduh. Kayak elah, sedih aku, Bang. Ya ampun, hyper GJ. Gak boleh begitu guys, gak boleh begitu guys. Tapi emang jujur iya, hypernya GJ. Jujur hypernya GJ. Kayak kalian tadi lihat sendiri, kita dapat kesempatan buat Lord, hyper kita malah ngebuff merah. Padahal buff merah tuh bisa dibelakangin loh, maksudnya. Kita bisa langsung ke arah Lord dulu, secure Lord itu lebih penting ketimbang buff. Kalau memang Lordnya udah spawn kayak gitu. Dan di sini jadinya kan musuhnya dapat free space atau free farming gitu. Harus dikasih tutorial dari YouTube aku tuh, yang main Suyo tuh. Main 1 menit udah langsung jago. Makanya nonton YouTube aku, Suyo. Biar kamu ngerti gimana cara rotasinya yang baik dan benar. Padahal di awal udah bagus padahal mainnya dia, ikutan rotasi. Cuma aku nggak ngerti kenapa dia nggak suka turtle. Dia alergi turtle kayak Funi siapa? Pani. Dia alergi turtle kayak Pani. Nah, disedot. Disedot Brody free hit tapi aku shutdown Brodinya, aman. Tapi aku juga kena shutdown sih sama Lancelotnya. Wah, sangsing juga tuh Lancelot, aku lihat-lihat. Nah, karena di sini Kaguranya burst damage banget. Jadi untuk next itemnya, sehabis aku bikin Melvic Gun, aku langsung ke arah Rose Gold Meteor. Biar apa? Biar aku dapat shield dan magic defense. Walaupun nggak tebel-tebel banget, setidaknya itu bisa menghalau Kagura untuk instant kill aku dengan combo skillnya dia kayak gitu. Nah, kalau udah jadi Rose Goldnya, kalian bisa langsung ke arah, di sini sih kondisional. Kalian kalau musuhnya Brody bisa bikin WON, Wind of Nature, atau kalau misalnya musuhnya tebel-tebel, kan di situ ada Cici nggak sih musuhnya ya? Aku lupa deh. Oh iya tuh ada tuh Cici di atas tuh. Iya ada Cici. Nah kan Cici tuh hero-nya inian. Lifesteal-nya cukup deras guys. Nah berhubung Cici lifesteal cukup deras, jadi aku langsung di sini bikin ke arah Sahelbert kayak gitu. Duh sayang banget ya aku buang-buang ulti aku sih. Walaupun cepet 30 detik. Recall aku kesel banget. Dari tadi tuh pengen di solo kill mulu sama si Kagura. Bener-bener deh. Nih lagi nih ngapain? Kelihatan bang, kelihatan. Minimal pakai green screen dulu. Au. Oh my god, adegan dewasa guys, jangan ditonton. Itu adegan dewasa, Brody melakukan adegan dewasa kepada Ixia guys, ya ampun. Brody kamu jangan kayak gitu dong, kok dari semak-semak. Minimal ini gak sih? Nggak jadi. Nggak boleh kayak gitu. Oke lanjut. Kita mau bikin ke arah Sahelbert. Jujur di sini sih aku pengennya ke arah WON ya, tapi pas aku lihat-lihat lagi, bukan skillnya Brody, tapi gameplaynya dia tuh mainnya tuh di belakang banget. Jadi menurut aku nggak harus BOD, nggak harus WON kayak gitu. Aku langsung ngarah ke arah Sahelbert karena cicinya juga annoying kan, dan di sana ada Tegral juga.
Nah ini tuh kalian bisa gunain combo ulti Ixia dengan flicker. Nah di sini langsung aja, karena jungle musuh udah hilang, langsung aja kita start Gas Lord. Kayak gitu kayak dari tadi kan, biar gamenya kagak lama kan. Itu atas tuh kagak ada yang mau clear lane apa? Ya ampun, udah aku kasih tanda juga. Nah ya, untuk penggunaan combo skill Ixia itu, kalau misalnya rame-rame atau misalnya kalian lagi ulti, itu bisa di combo guys. Bisa di combo dengan flicker, atau kalian udah buka ultinya, itu bisa di combo dengan skill 2 dan skill 1. Karena skill 2 nya Ixia itu ngerapetin musuh. Semisal musuhnya sejajar, enggak sejajar, kayak gini nih, set, nggak kena. Tapi bohong, nggak ada yang kena. Pokoknya kayak gitulah. Misalnya musuhnya jaraknya nggak jauh-jauh banget, terus kalian mencet skill 2 sama skill 1, itu musuh langsung dempet kayak gitu. Kaguranya tuh, kalian lihat tuh, Kaguranya pinter sih mainnya. Dia ngincer DPS-nya atau dia ngincer ke arah akunya dulu kayak gitu. Tapi tetap aja, karena di sini kita udah ada Rose Gold Meteor, jadi kita nggak gampang ke instant kill kayak gitu. Salah TG dong Montek. Sabar Bang TG, sabar Bang TG, sabar. Sabar, ini ujian. Lah, aku baru nggak di sini tinggal aku doang yang hidup. Tim aku pada kemana? Pada modar guys tim aku. Tapi gara-gara tim aku modar, di sini turret tengah musuh yang belakang udah jebol sama turret atasnya. Nah di sini kalau kayak gini nih, kalian buka ulti aja buat defense. Kenapa aku buka ulti dan itu jauh banget range-nya sih? Kenapa aku buka ulti di situ? Itu karena turret mid itu tuh kalau udah jebol tuh musuh gampang banget guys buat ini loh, buat ngeganking kita. Jadi jalannya dia lebih leluasa gitu loh. Makanya tadi aku langsung buka ulti biar turret midku nggak hancur kayak gitu. Ini udah menuju late game sih. Bener, ini udah menuju late game. Kelamaan sih ini menurutnya. Harusnya dari tadi bisa end tuh di menit ke berapa? Yang ada lord tadi 13 apa ya? Aku nggak inget lagi. Harusnya itu tadi bisa end. Aku bingung nih di sini. Ada Lancelot di bawah. Ada Kagura. Aku incer ke arah Kagura dulu deh. Nah, baru Lancelotnya nyamperin kita. Bisa nggak nih kita kill? Bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Hoki bet hoki. Tipis banget lu. Sekaligus sentil aja. Jidat lu. Sekaligus sentil aja jidat lu. Meninggoy lu. Di sini udah semua ya, itemnya udah semua ya. Terakhir tuh ini kan Sehelbert. Iya. Udah semua guys, itemnya guys udah komplit. Nah kalau kalian pengen Lordnya evolve, ini harus dapet sih tim aku sih. Kalau kagak dapet sih, wah kacau sih bener nih, harus ganti jungler guys. Info jungler GG. Nah kalau udah late game kayak gini, Lord udah evolve kayak gini tuh, fokus kalian tuh nggak harus di ini loh. Fokus kalian tuh gimana cara kalian bisa menangin laningnya. Kalian bisa menangin di warlordnya. Itu tuh kalian lihat tuh, jungleku ngapain mau pulang? Aku lagi ngelord tuh Astaga naga, astaga dragon. Bener-bener dah di sini jungleku mah. Capek banget ngeliatnya. Nah di situ TG-nya offset. Nah nih kalian lihat nih, Kagura pergerakannya bagus banget. Dia ngincer ke arah aku doang. Aku juga udah notice kalau ada dia di situ kan. Nah di sini aku udah buka ulti tuh. Nah aku ulti, aku flicker, dan alhasil Kaguranya kena ke arah instant kill sama aku. Nah di sini karena berhubung, siapa yang dapet? Nggak ngeliat lagi. Yang dapat siapa guys? Aku nggak ngeliat. Jailah, tim lawan memanggil Lord. Tapi nggak apa-apa sih. Yang hidup tinggal 2. Siapa tuh? Brody sama Cici ya? Iya, Brody sama Cici. Cicinya nggak main ini. Nah, cakep. Mau kemana lu? Godlike nih. Cakep gitu kayak dari tadi main. Udahlah, pukulin turret aja lah. Oke guys, gimana menurut kalian? Jangan lupa dibantu untuk like, subscribe, dan komen ya guys. Thank you.